Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kembali lagi kita bertemu dalam mendengarkan pekabaran firman Tuhan, yaitu melalui renungan pagi pada hari ini, dan kita ada di tanggal 22 Desember tahun 2021. Artinya bahwa tinggal 9 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Suatu Perhimpunan Besar Masuk Kota Allah. Suatu perhimpunan besar masuk kota Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk segala berkat yang kami boleh terima secara gratis hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan telah berikan untuk kami. Dan kami bersyukur untuk khususnya waktu yang indah untuk datang kepadamu melalui belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan menuntun kami untuk tetap setia menjadi putra dan putri Allah di atas dunia ini, dan kami sambil berharap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati firman-Mu sekali lagi dan terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 22 Desember tahun 2021 dengan judul Suatu Perhimpunan Besar Masuk Kota Allah. Dan ayat inti kita Wahyu 7 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Sekali lagi, Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Di antara penduduk bumi yang tersebar di segala negeri, ada orang-orang yang belum menyembah sujud kepada Baal, seperti bintang-bintang di langit yang kelihatan hanya pada waktu malam. Orang-orang yang setia ini akan bercahaya apabila kegelapan menudungi bumi dan kelam kabut menudungi segala bangsa. Di semua benua, di benua Afrika yang menyembah berhala, di negara-negara Eropa dan Amerika Selatan yang beragama Katolik, di Tiongkok, di India, di area kepulauan, dan di segala sudut bumi yang masih gelap, Allah mempunyai suatu persediaan orang pilihan yang masih akan bercahaya di tengah kegelapan, menyatakan dengan jelas kepada satu dunia durhaka mengenai kuasa yang mengubahkan, mengenai penurutan kepada hukumnya. Bahkan sekarang juga mereka muncul di setiap bangsa, di tengah-tengah segala bahasa dan kaum. Dan pada saat kedurhakaan yang sangat dalam itu, ketika usaha setan yang tertinggi dilaksanakan agar semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, menerima ancaman hukuman mati, menerima tanda kesetiaan kepada suatu hari perhentian palsu itu, maka orang-orang yang setia ini tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Marilah kita mengingat bahwa ada suatu pertemuan besar yang akan terjadi tidak lama lagi. Hidup kekal dan kota Allah ada di hadapan kita. Malaikat-malaikat Allah akan ada di sana dan Kristus pun akan ada di sana. Pintu-pintu gerbang kota itu akan terbuka lebar pada engsel-engselnya yang berkilauan itu, dan segala bangsa yang telah memelihara kebenaran akan masuk. Suatu mahkota akan diberikan ke atas setiap kepala. Perkataan akan
diucapkan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Untuk siapakah hal itu disediakan? Bagi mereka yang menurut, mereka yang memelihara hukumnya dan melakukan kehendaknya. Ketika para malaikat suci memetik kecapi, Dia ingin agar engkau turut serta menyanyikan nyanyian kemenangan di dalam kota Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini begitu luar biasa. Kita telah pelajari beberapa hari yang lalu bahwa akan ada dua kelompok di atas dunia ini pada akhir dari masa 1000 tahun, yaitu pada kebangkitan yang kedua dan juga pada kedatangan Yesus yang ketiga kali, di mana ada orang-orang setia. Orang-orang setia itu yang terdiri dari orang-orang setia yang sudah mati dibangkitkan, lalu orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang setia diangkat bersama-sama, lalu masa 1000 tahun setan dirantai, tidak ada penggodaan di atas dunia ini. Lalu kemudian setelah masa itu turunlah kota Allah bersama dengan orang-orang yang setia, baik yang mati dibangkitkan maupun orang-orang yang setia yang tidak pernah mengalami kematian. Lalu di sisi lain ada kebangkitan massal kedua yang terjadi, yaitu setiap orang-orang jahat mereka dibangkitkan. Lalu mereka mau berperang dengan orang-orang saleh yang telah diselamatkan. Mereka turun ke atas dunia ini. Lalu disinilah kelihatan dua kelompok besar. Satu kelompok yang tidak setia yang hendak akan dibinasakan, lalu satu kelompok orang-orang yang setia yang dalam pekabaran kita hari ini mereka akan menerima mahkota yang berkilauan di atas kepala mereka. Lalu kemudian ayat kita hari ini Wahyu 7:9 berkata, kelompok ini akan memegang daun-daun palem, mereka akan berdiri di hadapan tahta di mana di sana ada anak domba, yaitu Yesus Kristus yang telah mati untuk setiap jiwa yang setia. Lalu kemudian mereka akan, kalau dengan menggunakan atau memegang daun palem, maka mereka akan memuji Yesus, memuji Allah Bapa yang telah mengirimkan anaknya untuk mati bagi manusia. Dan di sana akan terjadi suatu sukacita di tengah perhimpunan besar yang masuk ke kota Allah. Tapi ada satu ciri khas di sini, orang-orang setia adalah orang-orang yang memegang hukum Allah. Di sini sedikit kita kembali mengingat bahwa hukum Allah itu penting. Kenapa penting? Oleh karena hukum Allah ini akan menata hidup kita, akan menata hidup kita, akan mengarahkan hidup kita untuk apakah kita menyembah kepada Tuhan, kepada Yesus, atau kepada si raja kegelapan. Dan melalui 10 hukum, di sana benar-benar menyatakan bahwa kita adalah umat Allah. Umat Allah adalah orang yang memelihara hukum, yang memelihara iman kepada Yesus, dan yang juga memelihara hukum-hukumnya sebagai respon cinta kepada Yesus. Itulah sebabnya penurutan terhadap hukum itu sangat penting. Sekali lagi, saya sudah selalu katakan bahwa menurut hukum bukan untuk mendapatkan keselamatan. Yang mati bagi kita bukan hukum, yang mati bagi kita adalah Yesus. Justru dengan hukum, Yesus terkutuk karena Yesus mengambil alih keberdosaan kita manusia. Dan ketika Yesus mati untuk kita, dia menjamin bahwa kita yang oleh hukum bersalah, tetapi di dalam Yesus kita dinyatakan benar oleh karena kebenaran Yesus itu sendiri. Dan dia menjamin kita, apabila kita tetap bersetia, tetap percaya kepada Yesus, maka pasti kita akan beroleh keselamatan yang Yesus telah rencanakan diberikan kepada kita. Hari ini pekabaran yang indah kepada kita adalah apakah kita mau tetap setia kepadanya, apakah kita mau tetap menuruti hukum-hukumnya, termasuk hukum yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oleh karena beberapa orang, beberapa kelompok, bahkan beberapa hamba Tuhan mengatakan bahwa itu telah dipalangkan, itu telah ditiadakan. Apakah dengan kematian Yesus hukum itu ditiadakan? Bagaimana dengan hukum-hukum yang lain? Apakah hanya oleh karena Yesus mati, lalu kemudian hukum Sabat dipalangkan, lalu bagaimana dengan hukum-hukum yang lain? Kebanyakan oleh karena untuk berdalih, maka lebih fokus kepada hukum keempat. Hanya hukum keempat, apakah yang
dipalangkan. Kalau hukum keempat dipalangkan, apakah semua hukum juga turut dipalangkan? Ingat, Yesus tidak artinya dia tidak memalangkan, artinya membatalkan hukum. Justru dengan kematian Yesus, hukum itu digenapi. Hukum itu genapi. Kenapa? Hukum itu digenapi karena setiap kali melihat hukum, maka ada maut, ada kematian. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan ketika Yesus mati, maka hukum itu telah tergenapi di dalam Yesus. Bahwa betul orang yang melanggar hukum mati. Dan akibatnya Yesus mati. Tetapi dia menggantikan kematian kita. Berarti Yesus datang untuk menggenapi hukum itu. Kalau kita hidup setia kepada Yesus, percaya kepada Yesus, tidak bergantung kepada hukum. Oleh karena kalau kita menurut Sabat, kita tidak melanggar hukum. Kalau kita tidak mencuri, kita tidak melanggar hukum. Hukum tidak berfaedah bagi kita. Hukum tidak dapat menindas kita. Kecuali kita tidak memelihara Sabat, berarti kita hidup di bawah hukum. Hukum menindas karena kita bersalah. Kita dikatakan bersalah. Itulah sebabnya ketika perasaan kita atau kalimat kita atau ajaran kita mengatakan hukum dipalangkan, maka itu adalah merupakan sesuatu yang salah. Justru Yesus datang untuk menggenapi hukum itu. Kenapa perlu ada hukum? Hukum itu adalah dapat mengaktifkan respons kita, respons cinta kita kepada Yesus. Dengan hukum kita dapat diukur, kita mengasihi Yesus atau tidak. Dengan demikian Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita boleh berada dalam kerajaan yang di sana hukum tetap akan terus berlaku. Karena itu menjadi satu ciri khas Tuhan kita. Bahwa hukum itu akan terus ada. Bukan akan membayang-bayang dan menakut-nakuti kita. Tapi hukum itu akan menjadi satu tata hidup kita. Atau menjadi satu pola hidup kita. Di mana kita akan hidup setia menurut pada firman. Mungkin pekabaran hari ini cukup panjang dalam keterangannya. Tetapi yang paling terpenting adalah saudara, mari lebih baik kita menuruti Tuhan daripada kita menuruti kebiasaan manusia. Di dalam Sabat masih akan ada banyak berkat. Walaupun saudara pertahankan beribadah pada hari yang lain. Pada hari yang lain mungkin saudara bilang, oh lebih banyak orang pergi ke situ. Kita mau ikut orang yang banyak atau kita mau ikut apa yang Tuhan rencanakan. Saya sebagai pemelihara Sabat mau mengajak kita semua. Karena dalam Sabat masih ada berkat-berkat Tuhan. Tuhan berkati kita dalam pekabaran kita hari ini. Saya ingin doakan saudara hari ini dan semoga berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan saudara masing-masing. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan pagi yang boleh kami dengarkan. Bahwa akan ada satu perhimpunan besar, yaitu orang-orang yang setia. Yang pernah mengalami kematian tetapi tetap setia. Lalu orang-orang yang tidak pernah mengalami kematian yang tetap setia. Akan dikumpulkan oleh Tuhan. Akan dibawa ke dalam kerajaan-Mu. Tuhan memakaikan kepada kami di atas kepala kami mahkota emas yang berkilau-kilauan. Itulah satu pemberian yang paling terbesar. Yang lebih daripada itu adalah kehidupan kekal yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus bagi kami. Biarlah firman-Mu hari ini menggugah kami. Kami hidup di dalam setiap rencana Tuhan, di dalam setiap peraturan yang Tuhan perkenankan untuk kami. Biarlah kami tidak terpaksa menghormati Tuhan, menuruti firman, tapi oleh karena kami merespons cinta-Mu kepada kami, bahwa Engkau begitu mencintai kami. Tolong kami semua agar pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hamba doakan semua pendengar renungan ini di mana saja berada. Berkati pribadi, keluarga, rumah tangga, anak-anak, orang tua. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah tubuh yang sakit, Tuhan sembuhkan. Lewat firman Tuhan kami dengar hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam semua problema hidup yang kami hadapi, Tuhan turut campur tangan. Agar apapun kami hadapi hari ini, kalau Tuhan berserta dengan kami selalu melangkahkan kaki kami di jalan yang tepat sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Engkau dengar doa kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.